bahas tentang literasi dan juga membaca dan kebiasaan baik, kita juga bisa nih sebagai anak muda mulai mencintai karya-karya Indonesia dengan membaca buku ataupun novel khas Indonesia. Nah, buat kalian nih mungkin yang sekarang itu suka banget sama novel-novel yang mungkin berkisahkan cinta, yuk mulai belajar untuk belajar novel sejarah dan juga membaca novel sejarah karena nggak kalah menarik sama novel berkisah cinta. Buat kalian mungkin yang belum tahu dan masih banyak yang ngira kalau misalnya novel cinta dan juga novel sejarah dan juga novel lainnya itu mungkin berbeda, namun konsepnya sama kok, sama-sama memberikan ilmu yang penting buat kita masing-masing tergantung dari pribadi kita. Nah, banyak dari kalian juga yang mungkin ngira kalau misalnya novel sejarah dan teks sejarah itu sama. Itu beda banget guys. Yang beda kan adalah kisahnya itu nyata dan juga hayalan. Nah, untuk novel sejarah itu kebanyakan hayalan dan juga nyata. Jadi sebagian nyata, sebagian khayalan dari penulisnya. Nah, kalau teks sejarah itu memang secara keseluruhannya itu nyata dan sudah ada buktinya. Generasi milenial, kita harus berani mencoba peluang bekerja di luar Indonesia. Tentu saja, dalam proses pelamaran itu diperlukan adanya surat lamaran kerja. SLP dalam standar bahasa Inggris adalah application letter. Isinya hampir sama dengan versi Indonesia. Namun hal yang membedakan adalah struktur kebahasaannya yang agak berbeda. Namun keduanya tetap dibutuhkan keterangan pribadi pelamar seperti alamat, tanggal, dan tempat lahir, serta data lainnya alasan melamar dan kualifikasi pelamar. Kita beruntung dengan adanya konsep negara kesatuan yang dipegang teguh oleh Indonesia, membuat kita sebagai rakyat dan pemerintah saling membantu di masa pandemi ini. Selain investasi ilmu, investasi uang juga sangat penting di masa kini. Bahkan sudah banyak anak muda yang menjadi pakar investasi. Selain tren investasi, menjadi pengusaha kecil juga digemari kaum muda. Namun, sebagai pengusaha kita harus pintar. Dalam menjurnal, kita harus pintar mengatur pemasukan dan pengeluaran. Apalagi sebagai pengusaha penggolongan, akun dalam akuntansi juga harus menjadi dasar yang penting agar dalam pencatatan kita diwajibkan untuk teliti, apalagi berurusan dengan uang. Jika salah perhitungan akan ada kerugian. Ya, jadi kali ini aku bakal ngasih tahu tentang salah satu data grafik yang berhubungan dengan COVID-19 atau Corona di Indonesia. Nah, grafik ini berisi tentang menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 5 November, tepatnya 2 hari yang lalu, ada kemunculan kasus baru sebanyak 518 kasus. Rata-rata kasus baru selama 7 hari yaitu 586. Total keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia adalah 4,25 juta. Dan total kasus meninggal dunia sebanyak 144.000 orang. Tidak lupa hal yang pasti, apapun yang kita lakukan, kita harus selalu menerapkan nilai kasih. Terutama di masa pandemi ini, kurangi egois dan selalu bersikap jujur agar menghindari konflik, agar kita juga bisa menjaga diri kita sendiri maupun orang lain dan melaksanakan nilai kehidupan, menjaga ciptaan Tuhan.